Ini mendasar sekali. Ada orang jihad mengendalikan hawa nafsu. Ada orang jihad berdasarkan hawa nafsu. Itu beda. Jihad itu bisa berdasarkan hawa nafsu. Tadi kalau caranya nggak benar, jihad tapi ngebom, itu kan hawa nafsu. Bukan mati syahid, malah mati sangit. Saya ambil contoh lagi. Ini banyak orang yang nggak tahu. Jihad itu baru sah kalau dikomando oleh panglima tertinggi. Kalau zaman Nabi, panglima tertingginya siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang panglima tertingginya siapa? Ulil amri. Jadi kalau dalam sistem kenegaraan kayak kita ini Pak, jihad itu baru sah kalau yang memerintahkan jihad perang, ini jihad perang ya, kital itu Presiden Jokowi. Karena satu-satunya ini sultan yang punya hak memerintahkan perang cuma presiden. Makanya kita ingat hari santri, fatwa jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari tidak pernah mengomando jihad, tapi Kiai Hasyim As'ari memfatwakan kewajiban jihad. Ini luar biasa. Lalu keluar perintah perang Presiden Soekarno. Nah, fatwa jihadnya Kiai Hasyim As'ari, perintahnya Presiden Soekarno. Sama kayak sekarang. Bahkan Panglima TNI pun Pak nggak bisa memerintahkan perang, nggak bisa. Karena Panglima tertinggi bukan Panglima TNI, tapi Presiden. Makanya sekarang kalau ada yang memerintahkan jihad, yang memerintahkan jihad Imam Samudra, salah. Udah mati dia malahan. Yang memerintahkan jihad Abu Bakar Basir, mati sangit, jangan macam-macam. Mohon maaf, yang memerintahkan jihad Habib Rizik Syihab, enggak laku kalau dia memerintahkan jihad. Komando jihad dari imam besar, hati-hati, bukan mati syahid, mati sangit itu. Enggak bisa Pak. Kiai sehebat apapun enggak bisa memerintahkan jihad. Perintah jihad ada pada kepala negara. Kepala negara. Jihad mengendalikan hawa nafsu versus jihad berdasarkan hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Badar, perang yang sangat dahsyat karena jumlah pasukan kaum muslimin cuma sepertiga dibandingkan dengan pasukan musuh. Dalam teori perang mustahil menang, karena kalah jumlah, kalah persenjataan, kalah posisi. Tapi ternyata kenyataan tidak demikian. Nabi dan para sahabat memenangkan perang Badar yang dahsyat itu. Dalam perjalanan pulang beliau bersabda, "Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar." Kita pulang, kata Nabi, minal jihadil asghar, dari jihad kecil. Diomongin kecil perang Badar itu Pak. Kita pulang dari jihad kecil ilal jihadil akbar, menuju jihad besar. Ya sahabat jadi nanya, ya Rasul, emang ada jihad yang lebih besar daripada perang Badar ini? Nabi menjawab, jihadun nafs, jihad mengendalikan diri, jihad mengendalikan hawa nafsu. Inilah jihad besar itu. Jadi memang ini mendasar sekali. Ada orang jihad mengendalikan hawa nafsu, ada orang jihad berdasarkan hawa nafsu. Itu beda. Kalau jihad berdasarkan hawa nafsu tidak dapat pahala.
Makanya kejadian Imam Ali duel sebelum tarung perang ini, Pak. Maka duel pendahuluan, duel pembuka. Imam Ali waktu itu kalau nggak salah melawan Amr. Dari dalam duel itu musuhnya mampu dijatuhkan hanya dengan sekali tebasan pedang, putus urat lehernya. Tapi begitu mau ditebas oleh Imam Ali, dia meludah ke wajah Imam Ali. Enggak jadi, beliau turunkan pedang. Sahabat yang lain gusar, Pak. Ngapa enggak langsung ditebas? Imam Ali memanage emosinya. Walaupun Amr kalah juga waktu itu, ketebas juga akhirnya. Imam Ali coba menjelaskan kemudian. Kata Imam Ali, kalau aku menebasnya saat itu juga, itu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Karena aku diludahi oleh dia, muncul amarahku, muncul egoisku. Aku akan membunuhnya karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Maka aku kendalikan dulu diriku, kata Ali, sampai aku betul-betul memantapkan tekad membunuhnya karena Allah. Ini medan tempur loh, Pak. Artinya memang luar biasa pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Karena banyak orang zaman sekarang teriak jihad tapi hawa nafsu. Teriak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, hawa nafsu. Ngomongnya nahi munkar, tapi main hakim sendiri, itu hawa nafsu. Coba kita pakai logika sederhana. Ada begal ketangkep masak, nangkepnya benar. Yang lebih benar, habis ketangkep serahkan ke penegak hukum, itu benar. Tapi kalau kita main hakim sendiri, lalu kita patiin itu pelaku curas, penculian dengan kekerasan, itu hawa nafsu. Dia berdosa karena mencuri, kita berdosa membunuh orang. Hati-hati. Itu bukan nahi munkar yang kayak gitu, hawa nafsu. Kemudian ada tempat-tempat, misalnya kayak bulan Ramadan nih, warung makan masih buka. Atas nama nahi munkar kita marah-marah, ngancurin rumah makan. Itu bukan dakwah, itu bukan an-nahyu 'anil munkar, itu hawa nafsu. Lo apa masalahnya dengan orang dagang? Saya ditanya orang, Ustaz, dagang makanan di bulan Ramadan boleh? Boleh. Haram tidak? Ya tidak. Tapi diniatkan dagang, apalagi di kota begini, buat siapa? Buat musafir, orang yang memang gak puasa karena udzur syar'i, atau memang non muslim. Nah, biar tidak mengen-mengen orang lah, jangan bikin paleng orang yang lagi puasa, takut hawa nafsunya bludak. Yakni tutup di tabir, jangan mencolok betul es cendolnya itu, kan begitu. Jangan mencolok betul wangi-wanginya. Tapi begini, Pak, secara fikih agama, dagang makanan di siang hari di bulan Ramadan nggak menyalahi hukum. Justru yang menyalahi hukum orang-orang yang marah dengan alasan melihat orang dagang, itu masalah itu. Karena hawa nafsu. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuman lapar dan dahaga. Baik, saya kembali ke jihad. Jihad itu bisa berdasarkan hawa nafsu. Tadi kalau caranya nggak benar, jihad tapi ngebom, itu kan hawa nafsu. Bukan mati syahid, malah mati sangit. Saya ambil contoh lagi. Ini banyak orang yang nggak tahu. Jihad itu baru sah kalau dikomando oleh panglima tertinggi. Kalau zaman Nabi, panglima tertingginya siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau zaman sekarang panglima tertingginya siapa? Ulil amri. Jadi kalau dalam sistem kenegaraan kayak kita ini Pak, jihad itu baru sah kalau yang memerintahkan jihad perang, ini jihad perang ya, kital, itu Presiden Jokowi. Karena satu-satunya ini sultan yang punya hak memerintahkan perang cuma presiden. Makanya kita ingat Hari Santri, fatwa jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah ini Pak, Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah mengomando jihad, tapi Kiai Hasyim Asy'ari memfatwakan kewajiban jihad. Ini luar biasa, karena beliau paham betul ilmu agama. Yang memerintahkan jihad siapa? Presiden Soekarno. Kiai Hasyim Asy'ari tugasnya apa? Memfatwakan jihad. Keluar fatwa jihad Presiden Soekarno, Kiai Hasyim Asy'ari, lalu keluar perintah perang Presiden Soekarno. Maka ribuan kiai dan santri, kaum laki-laki berkumpul di Surabaya, puncaknya tanggal 10 November. 10.000 lebih santri dan kiai gugur perang melawan sekutu dan Belanda. Nah, fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari, perintahnya Presiden Soekarno. Sama kayak sekarang. Bahkan Panglima TNI pun Pak nggak bisa memerintahkan perang, nggak bisa. Karena Panglima tertinggi bukan Panglima TNI, tapi Presiden. Makanya sekarang kalau ada yang memerintahkan jihad, yang memerintahkan jihad Imam Samudra, salah. Udah mati dia malahan. Yang memerintahkan jihad Abu Bakar Ba'asyir, mati sangit, jangan macam-macam. Mohon maaf, yang memerintahkan jihad Habib Rizik Syihab, enggak laku kalau dia memerintahkan jihad. Komando jihad dari imam besar, hati-hati, bukan mati syahid, mati sangit itu. Enggak bisa Pak. Kiai sehebat apapun enggak bisa memerintahkan jihad. Perintah jihad ada pada kepala negara. Hati-hati. Banyak sekarang kelompok-kelompok sempalan ngakunya jihad. Nah, mereka mengatakan mereka jihad, tapi jihad berdasarkan komando pemimpin kelompok mereka. Ketika saya ngobrol dengan mereka, ya karena di doktrin itu jihad. Kata mereka itu jihad. Ngebomin gereja itu jihad. Ngebromin kantor polisi itu jihad. Ini jihad yang salah. Bukan mati syahid, malah mati syahid. Nah, ada 6 perkara menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, merujuk pada kitab Al-Wajiz fi Aqidati Ahli Sunnah, disebutkan ada 6 perkara yang kita itu harus ngikut pemerintah. Kalau yang lain-lain tidak apa-apa. Ada 6 perkara harus ikut pemerintah. Apa saja itu? 1. As-sholat fil masjid. Sholat. Menurut prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholat di masjid itu harus manut pemerintah. Maksudnya apa? Amaliyah madhab resmi yang dipakai di suatu masjid itu harus sama dengan yang dipakai pemerintah. Ini sebetulnya hanya Indonesia, negara itu masjidnya bebas mau pakai apa, hanya Indonesia. Di Brunei Darussalam semua masjid wajib bermadzhab Syafi'i. Di Malaysia semua masjid wajib bermadzhab Syafi'i. Di Arab Saudi semua masjid wajib bermadzhab Hambali. Yang kedua, aslinya membangun masjid itu pemerintah yang menentukan. Makanya tadi kalau masjid berdiri tanpa izin pemerintah, hukumnya masjid diror. Tak ulang ya, masjid berdiri tanpa izin pemerintah, hukum asalnya masjid diror. Makanya saya juga heran di Indonesia ini Pak, negara paling mudah bikin masjid. Yang penting punya tanah, punya duit, bangun masjid. Makanya kadang-kadang masjidnya deketan. Kalau pemerintah melarang, Pak, jangan bangun masjid di sana, pemerintah dituduh anti-Islam. Padahal di Arab tidak boleh ada satupun masjid berdiri tanpa izin pemerintah.
21 negara tanpa terkecuali, termasuk negara tetangga, kerajaan Islam, Brunei Darussalam, Malaysia. Makanya di sana masjid jauh-jauh. Coba kita lihat di Arab itu, Pak. Masjid jauh-jauh. Paling dekat 1 kilo, bahkan 3 kilo. Teman saya jadi TKI di Brunei Darussalam. Kalau Jumatan Ustaz kata dia naik bis. Masjidnya jauh-jauh, padahal Brunei kerajaan Islam. Mungkin 100% warganya Islam, tapi masjid pemerintah yang menentukan. Makanya bersyukur kita ini di Indonesia, pemerintah mengatur masjid, tapi jangan pula semau-mau bikin masjid. Aslinya sedemikian rupa, amaliyah di masjid harus menurut pemerintah. Yang kedua, wal Jumatan. Jumatan itu aslinya harus ikut cara madzhab resmi pemerintah, penyelenggaraan Jumatan. Jadi kalau pemerintah madzhab Syafi'i, ya masjid wajib adzan 2 kali semua, bermadzhab Syafi'i. Sedemikian rupa. Yang ketiga, wal a'yad, penyelenggaraan hari raya. Maka saya tegaskan di sini, hanya pemerintah yang boleh isbat menetapkan puasa dan hari raya. Dan hanya ada di Indonesia Raya tercinta ini ormas kok menetapkan puasa dan hari raya. Dan hanya ada di Indonesia, Pak, sering terjadi perbedaan mulai puasa dan hari raya. Aslinya as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idza bin nas. Mulai puasa, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintah. Jajal di Arab, ada orang mengumumkan hari raya beda dengan pemerintah, hukum panco, dianggap buboh. Ini penting juga kita pahami sebagai prinsip ahlu sunnah. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Itu harus ngikut pemerintah. Maksudnya apa? Terutama nahi munkar, Pak. Nahi mungkarnya kita warga sipil ini, termasuk kiai ustaz, itu dakwah, ceramah, menasehati, ini jangan, itu jangan, itu nahi mungkar kita. Tapi penegakan hukumnya bukan wewenang kita, wewenang penegak hukum, pemerintah. Pemerintah punya alat. Apa alat pemerintah? Penegak hukum. Itulah mengapa kalau kita nahi mungkar sendiri, itu namanya main hakim sendiri. Tadi kan nangkap begal bagus, masih nahi mungkar. Tapi begitu begalnya ketangkap, kita patiin, dosa kita. Dosa membunuh lebih besar daripada dosa membegal itu. Hati-hati. Tapi bikin kesel Ustaz. Masjid nggak aman, motor dicuri terus sama dia. Jangan kesel, Pak. Itu hawa nafsu. Nah, perkara yang keenam yang wajib bersama pemerintah, manasik haji. Jangan ngeyel, Pak, mangkat haji TV. Ya ke zaman dulu bisa blusuk kan. Zaman sekarang diusir kita. Zaman modern ini pakai visa, pakai apa aturannya. Kalau dari Indonesia, kita wajib ikut pemerintah di prosedur pemberangkatan. Sampai di sana pemerintah kita ikut kerajaan Arab Saudi mengenai penyelenggaraan manasik haji. 6 perkara ini harus ikut pemerintah. Kalau enggak ikut pemerintah, maka dia jadi maksiat bagi kita semua.